Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas materi mengenai toharoh, najis, dan juga hadas. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai definisi dari toharoh itu sendiri. Jadi, toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang itu bisa diperbolehkan untuk beribadah yang mana ibadah itu dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan juga puasa. Nah, kegiatan bersuci dari najis meliputi menyucikan badan, pakaian, dan tempat serta lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas manusia. Sedangkan bersuci dari hadas dapat kita lakukan dengan berwudu, tayamum, dan juga mandi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai dalil-dalil yang menganjurkan kita supaya kita menjaga kebersihan atau bersuci. Dalil itu antara lain Quran surah Al-Mudaththir ayat 4-5 yang bunyinya wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dalil yang kedua ialah berasal dari hadis Nabi yang bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakbalu sholatum bighairi tahurin, yang artinya sholat yang dilakukan tanpa bersuci tidak diterima. Kedua, dalil ini menganjurkan agar kita selalu menjaga kebersihan kita, apalagi ketika kita akan melakukan suatu ibadah wajib yang mana kita dituntut untuk selalu dalam keadaan bersuci. Jika dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Nah, beberapa contoh bersuci yang bersifat lahiriah atau yang bersifat tampak seperti membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran dan najis. Sedangkan bersuci batiniah seperti membersihkan jiwa dari kotoran batin, berarti tidak tampak, berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, riya, ataupun perbuatan-perbuatan tercela dan maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, cara membersihkan sifat dari perbuatan tercela ini seperti dengan bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tercela itu lagi, serta menggantikan dengan perbuatan terpuji. Pembahasan materi yang kedua yaitu mengenai najis. Nah, pertama, definisi dari najis itu apa sih? Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Nah, sedangkan menurut istilahnya, hadis adalah suatu benda yang kotor, yang mana benda kotor ini menjadi sebab seseorang tidak sah ketika melakukan suatu ibadah yang dituntut dalam keadaan dia harus suci, yaitu suci dari hadas seperti sholat dan juga puasa. Dalam hukum Islam ada 3 macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga yaitu najis mughaladzah. Nah, yang pertama najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah ini bisa kita katakan dengan najis ringan. Nah, seperti air seni bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun dan juga belum makan apapun kecuali air susu dari ibu. Nah, cara mensucikan najis mukhaffafah atau najis ringan ini dengan cara yang sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis yang kedua yaitu najis mutawasithah atau bisa kita katakan dengan najis pertengahan atau sedang. Nah, yang termasuk pada najis mutawasithah atau najis sedang yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Jadi maksud berdarah sewaktu hidupnya adalah ketika binatang itu disembelih atau ketika binatang itu mengalami luka, maka dari tubuh binatang itu keluar darah seperti itu. Nah, yang kedua ialah nanah. Kemudian yang ketiga yang termasuk pada najis mutawasithah yaitu darah, kemudian muntah,
Nah, muntah ini termasuk najis, tetapi jika sedikit dapat dimaafkan. Tetapi jika dalam jumlah yang banyak, maka itu dinamakan najis mutawasito atau najis sedang. Kemudian yang kelima yaitu kotoran manusia ataupun kotoran binatang. Yang keenam, arak atau khamr, yaitu semua minuman keras yang memabukkan termasuk benda najis. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Macam-macam najis yang ketiga adalah najis berat. Nah, najis berat atau najis mughaladhah ini biasanya bersumber dari anjing dan juga babi. Adapun cara mensucikannya yaitu melalui beberapa tahap, seperti dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan air itu harus dicampuri dengan tanah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dicuci 7 kali. Permulaannya dari 7 kali itu harus dengan tanah ataupun debu. Nah, bersuci dari hadis dilakukan bisa dengan menggunakan air bersih dan juga bisa menggunakan batu. Nah, ini dinamakan istinja dan disunahkan sebanyak 3 kali gosokan sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya Salman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami beristinja dengan batu kurang dari 3 buah. Nah, larangan bersuci kurang dari 3 batu ini dimaksudkan agar badan dapat benar-benar bersih dari sisa-sisa kotoran yang melekat pada diri kita, seperti itu. Materi yang terakhir yaitu mengenai hadas. Jadi hadas secara bahasa atau secara etimologi biasanya kita sebut dengan tidak suci atau keadaan badan tidak suci. Jadi tidak boleh melakukan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti mengerjakan sholat 5 waktu ataupun berpuasa. Nah, secara istilah dalam Islam, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi jinabat, dan juga bisa dengan tayamum. Nah, dalam kondisi seperti ini, seseorang dilarang atau tidak sah untuk mengerjakan ibadah yang menuntut seseorang harus dalam keadaan badan bersih dari hadas dan najis seperti sholat, tawaf, iktikaf, dan ibadah-ibadah yang menuntut seseorang dalam keadaan harus suci dari hadas dan najis. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam hadas dan cara bersucinya. Nah, hadas dibedakan menjadi 2. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Nah, hadas kecil adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu ataupun juga bisa dihilangkan dengan cara bertayamum. Adapun yang termasuk hadas kecil, yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur terkecuali sperma atau air mani. Yang kedua, hilangnya akal seseorang disebabkan karena tidur, mabuk, ataupun gila. Yang ketiga, yaitu sebagian ulama fikih menyebutkan bahwa persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah dinamakan hadas kecil juga. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang. Jadi yang dimaksud dengan tanpa adanya penghalang di sini ialah bertemunya kulit kemaluan dengan telapak tangan atau kulit telapak tangan secara langsung tanpa adanya penghalang atau tabir, seperti itu. Nah, cara bersuci dari hadas kecil ini ada 2. Yang pertama istinja dan yang kedua berwudu. Nah, istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat, sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau sesudah buang air kecil. Nah, istinja ini hukumnya wajib. Kemudian cara mensucikan diri dari hadas kecil yaitu berwudu. Nah,
Wudhu adalah membasuh muka dan kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala dan membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, adapun tata cara dalam berwudhu, yang pertama niat, kemudian membasuh wajah dari kening atas hingga dagu, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian menyapu kepala mulai dari kening hingga tengkuk, kemudian membasuh kedua kaki hingga dua mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan atau sistematis. Macam-macam hadas yang kedua adalah hadas besar. Jadi hadas besar adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi besar atau mandi jinabat. Nah, dalam keadaan berhadas besar tidak sah hukumnya seseorang mengerjakan sholat, kemudian tawaf, iktikaf di dalam masjid, kemudian berpuasa. Nah, ulama fikih pun juga melarang seseorang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran ataupun memegang Al-Quran serta berdiam diri di dalam masjid. Nah, yang termasuk dalam hadas besar, yang pertama bersetubuh atau hubungan kelamin baik keluar mani atau tidak. Yang kedua, keluar mani baik dalam keadaan sadar atau karena mimpi. Kemudian yang ketiga adalah meninggal. Yang keempat adalah haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang kelima, nifas. Nah, nifas yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan seorang bayi. Nah, yang terakhir, wiladah ataupun melahirkan, yaitu seseorang atau seorang ibu setelah melahirkan ini wajib untuk mandi.